Perang melawan Og Raja Basan. Kemudian kita berbelok maju ke arah Basan. Og Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Jangan takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya. Perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang tinggal di Hesbon." Lalu Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, Raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita. Kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu, kita merebut semua kotanya. Tidak ada kota yang tidak kita rampas dari mereka. 60 kota, seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu gerbang dan palang-palangnya. Selain itu, ada sangat banyak kota yang tak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya, seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesbon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu itu kita merampas dari tangan kedua raja orang Amori itu negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Adapun orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, orang Amori menyebutnya Senir. Kita merampas semua kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan, sampai Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og, Raja Basan, yang masih hidup dari antara sisa-sisa orang Refaim. Ranjangnya saja ranjang besi. Bukankah itu masih ada di kota Rabah Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut ukuran biasa. Pembagian daerah sebelah timur Yordan. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu. Aku memberikan kepada orang Ruben dan orang Gad daerah dari Arur di tepi wadi Arnon beserta setengah pegunungan Gilead dengan kota-kotanya. Daerah Gilead selebihnya beserta seluruh Basan, kerajaan Og, seluruhnya itu wilayah Argob. Kuberikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair, anak Manasye, mengambil seluruh wilayah Argob sampai batas wilayah orang Gesur dan orang Maaka. Daerah itu, Basan, dinamainya menurut namanya sendiri, Hawot Yair, sampai hari ini. Kepada Makir kuberikan Gilead. Kepada orang Ruben dan orang Gad kuberikan daerah dari Gilead sampai wadi Arnon, dengan bagian tengah wadi itu sebagai batas, dan sampai wadi Yabok, batas wilayah Bani Amon. Selanjutnya Araba Yordan dan sungai Yordan merupakan perbatasan, mulai dari Kineret sampai ke Laut Araba, yakni Laut Asin di kaki lereng Gunung Pisga ke arah timur. Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian, Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu, orang Israel. Hanya istri dan anaknya serta ternakmu yang aku tahu ada banyak padamu boleh tinggal di kota-kota yang kuberikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu. Mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu, kamu boleh pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian, matamu sendiri telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah yang akan dilakukan Tuhan terhadap semua kerajaan kemana engkau pergi. Jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu.
Musa tidak diperkenankan memasuki Kanaan. Pada waktu itu, aku memohon kemurahan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab, ilah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidak mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan hal itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Lihatlah baik-baik, sebab engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini. Berilah perintah kepada Yosua serta kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di seberang Bet Peor. Nasihat untuk memelihara hukum Allah. Sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya, melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan terhadap Baal Peor, sebab semua orang yang mengikuti Baal Peor telah dipunahkan Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Bila mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita berseru kepadanya? Bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah senantiasa, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak cucumu. Hari itu engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, dan Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku. Aku akan memperdengarkan kepada mereka segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Kamu pun mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sementara gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan, dan kegelapan. Lalu Tuhan berfirman kepadamu dari tengah-tengah api, suara yang berkata-kata kamu dengar, tetapi tiada rupa yang kamu lihat, hanya ada suara. Ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, berupa 10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Kamu tidak melihat rupa apapun pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Gunung Horeb dari tengah-tengah api. Sebab itu, jagalah dirimu sungguh-sungguh, supaya jangan kamu berlaku busuk,
dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, entah yang berbentuk laki-laki atau perempuan, berbentuk binatang yang di bumi atau burung bersayap yang terbang di udara, berbentuk binatang yang merayap di muka bumi atau ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Juga, apabila engkau mengarahkan matamu ke langit, melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, jangan engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada semuanya itu. Tuhan Allahmu justru memberikannya kepada segala bangsa di bawah kolong langit sebagai bagian mereka. Tetapi kamu telah diambil Tuhan dan dibawa keluar dari Mesir, dari dapur peleburan besi, untuk menjadi umat pilihannya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Kemudian Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu dan bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Sungguh, aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberang dan menduduki negeri yang baik itu. Berhati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang dilarang oleh Tuhan Allahmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan menjadi tua di negeri itu, lalu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu membangkitkan murkanya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu segera lenyap dari negeri yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Kamu tidak akan hidup lama di sana, tetapi kamu pasti punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dalam jumlah sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Di sana kamu akan beribadah kepada ilah-ilah, buatan tangan manusia dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar, tidak dapat makan atau mencium. Tetapi di sana pun engkau akan mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asalkan engkau mencari Dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Apabila di kemudian hari engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpamu, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sekarang, cobalah tanyakan tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak Allah menciptakan manusia di atas bumi. Tanyakan dari ujung langit ke ujung langit, apakah pernah terjadi hal yang demikian besar, atau pernahkah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu ilah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan bermacam-macam cobaan, tanda, mujizat, dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan teracung, serta dengan perbuatan-perbuatan dahsyat seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Hal-hal itu diperlihatkan kepadamu agar engkau mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia memperdengarkan suaranya kepadamu untuk mengajar engkau. Di bumi Ia memperlihatkan apinya yang besar kepadamu, dan perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Ia hendak menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka.
dan memberikan kepadamu menjadi milik pusaka seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan anak cucumu seterusnya, dan supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Kota-kota perlindungan di seberang Yordan. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya tanpa sengaja atau tanpa memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota itu, ia dapat tetap hidup. Kota-kota itu ialah Beser di padang gurun, di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, dan Golan di Basan untuk orang Manasya. Penyampaian hukum. Inilah hukum yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang disampaikan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, di seberang sungai Yordan, di lembah berhadapan dengan Bet Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori, yang berdiam di Hesbon. Ia dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Mereka menduduki negerinya dan negeri Og, raja negeri Basan. Keduanya raja orang Amori di seberang sungai Yordan di sebelah timur. Wilayah itu mulai dari Aroer di tepi Wadi Arnon sampai Gunung Sirion, itulah Gunung Hermon, serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan di sebelah timur sampai Laut Araba di kaki lereng Gunung Pisgah.